saya Melati Indah Tiwi dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R04. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi 1 sampai dengan materi 15. Baiklah, materi 1 yaitu rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan dari beberapa program, prosedur, dan dokumen data yang berhubungan untuk mempresentasikan masalah nyata lalu dikonfigurasikan menjadi sebuah aplikasi. Jenis software berdasarkan marketnya terbagi atas dua, yaitu software generik merupakan perangkat lunak yang diproduksi dan dijual pada pasar terbuka. Yang kedua adalah software pesanan, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Yang ketiga, jenis software berdasarkan lisensinya terbagi atas dua, yaitu software proprietari, yaitu software shortcutnya tertutup dan didistribusikan dengan membatasi pihak lain menggunakannya, memperbanyak serta memodifikasinya. Yang kedua adalah open source software, yaitu software yang kode shortcutnya terbuka, didistribusikan dengan lisensi yang memungkinkan untuk pengguna memperbanyak serta memodifikasinya. Selanjutnya, perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama, interfacing, yaitu perangkat lunak yang menghubungkan dengan perangkat keras. Contohnya adalah driver untuk kamera. Yang kedua, operating system, yaitu perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan interface-nya. Contohnya adalah Microsoft Windows. Selanjutnya, program aplikasi, yaitu untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya. Contohnya adalah program Office. Ternyata peranan perangkat lunak: satu, menggantikan nama peran manusia. Yang kedua, memperkuat peran manusia dengan mengerjakan tugas yang lebih baik dan rapi. Yang ketiga, restrukturisasi peran manusia, yaitu perubahan terhadap sekumpulan tugas. Dan yang terakhir yaitu hiburan dan permainan. Selanjutnya, konsep peranan software. Software dikembangkan karena ada kebutuhan dari pengguna untuk memecahkan masalah dan memberi solusi bagi manusia. Contohnya adalah mobile banking telah mempermudah manusia untuk transfer uang tanpa harus keluar rumah. Karakteristik perangkat lunak: pertama, usability, mempunyai daya guna yang tinggi, kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan, reliable, mampu diandalkan, maintainability, mudah diperbaiki, efisien, interface-nya mempunyai terbuka yang menarik, mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Proses perangkat lunak: yang pertama ada spesifikasi, yaitu apa yang dilakukan perangkat lunak serta batasan dan kendalanya. Yang kedua yaitu pengembangan, proses produksi. Yang ketiga validasi. Yang keempat evolusi, yaitu perubahan perangkat lunak berdasarkan keinginan pengguna. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu software engineering. Apa itu software engineering? Yaitu ilmu yang membahas tentang aspek produksi perangkat lunak dari awal sampai spesifikasi sampai dengan pemeliharaannya. Perangkat lunak yang harus dibuat mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Mengapa harus software engineering? Yaitu terdapat pada tahun 1968 ada software krisis, yaitu krisis ini diakibatkan karena lahirnya komputer generasi ketiga, sehingga perangkat lunak yang dihasilkan menjadi lebih besar dan kompleks, mengakibatkan biaya hardware jatuh, sedangkan biaya software menjadi naik dengan cepat. Selanjutnya, generasi komputer ada 4 generasi, yaitu pertama generasi 1 dari tahun 1946 sampai dengan 1959 dengan menggunakan tabung hampa. Yang kedua, generasi kedua tahun 1959 sampai dengan 1964 menggunakan transistor. Yang generasi ketiga tahun 1964 sampai dengan 1979 menggunakan IC. Yang keempat, generasi keempat 1980 sampai dengan sekarang menggunakan VLSI. Perkembangan software: generasi awal, batch orientation. Yang kedua, custom software, itu software dikembangkan secara khusus. Yang generasi kedua, multi-user, software memperbolehkan beberapa pengguna untuk akses real time. Software dibatasi dengan rentang waktu serta database-nya. Produk software dijadikan sebuah produk yang dapat digunakan. Sedangkan pada generasi ketiga, distributed system, low cost hardware.
Selanjutnya perbedaan rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem. Rekayasa sistem yaitu berkaitan dengan pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak dan prosesnya. Sedangkan rekayasa perangkat lunak yaitu rekayasa sistem meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol aplikasi dan database sistemnya. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak? Yang pertama ada manajer yang berisikan project manager, konfigurasi manager, quality assurance manager. Yang kedua software developer berisikan analis, desainer, program. Yang keempat support berisikan administrator, technical support for customer, serta welfare. Selanjutnya ada CAS yaitu Computer Aided Software Engineering, digunakan untuk memberikan dukungan otomatis kegiatan proses perangkat lunak. Penggunaan CAS tools contohnya adalah graphical editors untuk membuat model sistem, data dictionary untuk mengatur unit project, serta debugger mencari kesalahan yang mungkin terjadi dan lain sebagainya. Tantangan utama yang dihadapi rekayasa perangkat lunak yaitu keberagamannya, kedua pengirimannya harus cepat, yang ketiga kepercayaan dari pengguna. Selanjutnya proses generik yaitu spesifikasinya, pengembangannya, proses produksi dari awal sampai akhir, yang ketiga validasinya, pengujian perangkat lunak, keempat evolusi yaitu perubahan berdasarkan keinginan pengguna. Selanjutnya materi ketiga yaitu software recruitment process and elicitation. Yang pertama ada proses aktor. Proses aktor yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan rekrutmen beserta perannya. Recruitment source yaitu rekaman yang didapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software yang digunakan. Ada beberapa kategori. Yang pertama ada goals yaitu tujuan perangkat lunak itu dibuat. Yang kedua domain knowledge yaitu pengetahuan domain aplikasi yang memberikan latar belakang terhadap seluruh perincian rekrutmen. Yang ketiga ada stakeholders yaitu perangkat lunak yang tidak memuaskan karena mementingkan kepentingan dari satu stakeholder tanpa mempertimbangkan stakeholder yang lainnya. Yang keempat yaitu business rules yaitu batasan beberapa aspek perilaku bisnis. Yang kelima operational environment itu persyaratan berasal dari lingkungan software yang tempat software dieksekusi. Yang keenam organizational environment yaitu software dikondisikan sesuai struktur, budaya, dan internal serta politik dan organisasinya. Selanjutnya elicitation technique yaitu cara yang digunakan atau dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan dari software. Yang pertama interview atau wawancara. Yang kedua membuat skenario yaitu merumuskan dan membuat kerangka pertanyaan tentang pengguna. Yang ketiga membuat prototype, itu prototype yang mirip dengan apa yang dipaparkan dari pertanyaan pengguna. Yang keempat melalui rapat. Yang kelima observasi. Yang keenam membuat user story-nya. Selanjutnya materi keempat yaitu software recruitment fundamental, yaitu fase analisis menentukan persyaratan untuk sistem yang baru. Tahapan yang pertama recruitment atau persyaratan, pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua jenis rekrutmennya yaitu pertama software recruitment terbagi atas dua. Yang pertama fungsional, itu bagaimana software bereaksi terhadap input dan bagaimana software berperilaku pada kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua non-fungsional, itu persyaratan tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik sistem. Beberapa jenis persyaratan non-fungsional yaitu yang pertama technical recruitment-nya terkait lingkungannya, hardware-nya, dan software-nya. Yang kedua performance recruitment-nya berkaitan dengan ukuran beban kerja yang dilakukan oleh software. Yang ketiga usability recruitment yaitu terkait dengan penggunaannya atau interface-nya. Yang keempat reliability recruitment-nya itu menggambarkan keadaan sistemnya. Yang terakhir yaitu security recruitment-nya berkaitan dengan keamanan sistem seperti hak akses dan lain-lainnya. Selanjutnya ada user recruitment yaitu pertama mendeskripsikan persyaratan fungsional dan non-fungsionalnya. Yang kedua hindari deskripsi rinci tentang perancangan perangkat
lunak. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang natural, formal, dan diagram yang sederhana. Yang terakhir yaitu ada sistem rekrutmen, yaitu persyaratan untuk sistem secara keseluruhan. Terdapat komponen perangkat lunak dan persyaratan perangkat lunak lebih rinci dan menjadi dasar kontrak. Baiklah, selanjutnya materi 5 yaitu model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada model waterfall. Tahapannya pertama, rekrutmen, analisis, dan definitionnya itu membentukkan kebutuhan dari perangkat lunaknya. Yang kedua, sistem dan software desainnya, yaitu mengubah dari kebutuhan menjadi karakteristik yang dimengerti oleh perangkat lunaknya. Yang ketiga, implementation dan unit testingnya, yaitu penulisan program serta pengujiannya. Yang keempat, integration dan sistem testing, yaitu memeriksa dan mencari kesalahan pada program perangkat lunak. Yang kelima, operation dan maintenance, yaitu pemeliharaan dan menambahkan fungsi-fungsi sistem kepada perangkat lunak. Yang kedua, problems dari waterfall ini. Yang pertama, proses project jarang dilakukan secara sekuensial atau secara struktur. Yang kedua, sulit bagi customer mengemukakan semua kebutuhannya. Yang ketiga, customer harus sabar. Yang keempat, developer sering menunda pekerjaannya. Anggota tim harus menunggu anggota lainnya menyelesaikan tugasnya sehingga baru bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Yang kedua ada model prototyping. Pada model ini, customer menjabarkan objektif mengenai software namun tidak mendefinisikan inputnya, proses serta proses outputnya, tetapi dapat diatasi dengan menggunakan prototype paradigma. Pertama, alur prototyping itu yaitu listen to customer, itu dengarkan customernya. Yang kedua, reverse mock-up-nya. Dan selanjutnya customer test draft mockup tersebut. Mockup ini adalah prototype-nya. Yang kedua, tahapan prototype. Awalnya pengumpulan kebutuhan serta perbaikan. Yang kedua ada iterasi. Bagiannya yaitu quick design, yaitu difokuskan pada representasi aspek software. Dan yang kedua, pembentukan prototipenya, evaluasi pelanggan serta perbaikan prototipenya. Serta yang terakhir adalah produknya sudah jadi. Yang ketiga, problem prototyping ini sendiri, yaitu customer melihat prototype sebagai versi softwarenya. Dampaknya, customer meminta sedikit perubahan supaya level kualitasnya terjamin sehingga akan ada revisi lagi. Yang kedua, development, membuat implementasi kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototype secara tepat. Dampaknya, bahasa pemrograman yang digunakan kurang tepat serta algoritmanya tidak efisien. Yang keempat ada model evolusioner, model atau incremental, serta ada model spiral. Selanjutnya dari reuse-based, yaitu merupakan restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa mengubah fungsionalnya. Yang kedua, digunakan ketika sebagian tetapi tidak semua subsistem besar membutuhkan perawatan yang sering dan ketika hardware dan software sudah lama tak berfungsi. Yang ketiga, sistem bisa diulang kembali dan didokumentasikan ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatannya. Yang keempat, dapat mengurangi risiko karena software yang baru dibangun membawa risiko yang tinggi. Yang kelima, mengurangi biaya re-engineering lebih kecil dibandingkan membangun software baru. Materi selanjutnya yaitu reverse engineering, yaitu merupakan analisis software kembali dalam pemahaman desain dan spesifikasinya. Yang kedua, dapat sebagian proses re-engineering atau spesifikasi sistem diimplementasikan ulang. Serta yang ketiga, dapat membangun database dan membangkitkan program informasi dari prosesnya. Yang keempat, karena kode aslinya dalam keterbatasan sudah lama, misal kebutuhan memorinya dan lain sebagainya. Yang kelima, perawatan terhambat pada struktur dan program yang rusak. Yang keenam, program secara otomatis distrukturisasi ulang untuk menghilangkan beberapa bagian yang tidak beres atau yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya materi ke-6 yaitu desain. Desain merupakan representasi dari suatu yang dibangun, fokus pada 4 area yaitu data, arsitekturnya, komponen, dan user interface-nya.
Nah, pertama ada software design, yaitu software design principle. Ada beberapa kategori. Yang pertama, proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Yang kedua, desain harus disesuaikan dengan model analisisnya. Yang ketiga, desain tidak boleh reinvent the wheel. Serta yang keempat, desain harus mengatur antara perangkat lunak dan masalah yang di dunia nyata. Yang kelima, desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Yang keenam, desain disusun dan mengakomodasi perubahan. Yang ketujuh, desain harus memiliki struktur atau kondisi operasi yang salah ditemukan. Yang ke-8, desain bukan coding bukan desain. Yang ke-9, desain harus dinilai kualitas saat dibuat, bukan setelah software selesai. Yang ke-10, desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan. Selanjutnya, desain konsep. Ada beberapa konsep desain. Yang pertama, abstraction, yaitu tindakan mewakili fitur penting tanpa menyertakan penjelasan secara rinci. Yang kedua, refinement atau perbaikan, proses elaborasi untuk peninjauan ulang. Yang ketiga, ada modularity, yaitu software dibagi menjadi komponen diberi nama dan alamat terpisah yang terintegrasi untuk memenuhi persyaratan masalah. Yang keempat, software arsitektur, yaitu keseluruhan struktur perangkat lunak. Yang kelima, kontrol hierarkinya, yaitu struktur programnya, organisasi program, komponen atau modulnya. Yang keenam, struktural partitioningnya. Yang ketujuh, data strukturalnya, yaitu representasi dari hubungan logis di antara antar elemennya. Yang kedelapan, software produce-nya. Yang kesembilan, information hidingnya. Dan materi selanjutnya yaitu perbedaan analis dengan desain. Analisis yaitu merumuskan masalah, kebutuhan dan masalahnya, sedangkan desain merancang sistem berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang kedua, analisis fokus pada pemahaman masalah, sedangkan desain fokus pada pemahaman solusi. Yang ketiga, functional requirement-nya, sedangkan desain non-functional requirement. Yang keempat, analisis small model, sedangkan desain adalah modul serta mendekati kode nyatanya atau sudah berbentuk nyatanya. Yang keempat, tahapan desain phase. Yang pertama ada planning activities, yang kedua analisis activity, yang keempat design activity, yang kelima implementasi activity, serta support activity. Adapun aktivitas tahapan desain, yang pertama desain arsitektur aplikasi termasuk dengan desain jaringan, yang kedua desain interface atau desain antarmuka sistem, yang ketiga desain database sistem. Selanjutnya pendekatan dalam proses desain melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional serta pendekatan object oriented. Selanjutnya materi 7 tentang desain juga. Materinya yaitu struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak yaitu merupakan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak tersebut, sedangkan arsitektur perangkat lunak yaitu berkaitan dengan interaksi perangkat lunak dengan perangkat kerasnya. Desain arsitektur bertujuan yaitu untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dan sistem informasi dialokasikan ke perangkat keras sistem. Selanjutnya, komponen utama arsitektur sistem yaitu software dan hardware. Jenis arsitektur ada pertama common use. Common use ini juga terbagi atas pertama terpusat. Ciri-cirinya yaitu pemrosesan terpusat berjalan pada mainframe atau word prosesornya. Serta mainframe komputer besar yang ditunjuk untuk menangani data berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Selanjutnya, ciri-ciri terpusat ini yaitu implementasinya. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditujukan untuk melayani semua pemakai, biasanya digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang perusahaan. Adapun keuntungan kita memakai terpusat ini yaitu pertama instalisasinya lebih aman. Sedangkan kerugiannya jika ada satu masalah maka semua yang terhubung akan terkena dampaknya serta
Adapun yang keuntungan yang kedua yaitu kontrol aman, sedangkan kerugiannya sistem dibuat global, tidak spesifikasi sesuai kebutuhan, dan pemrosesan di mainframe-nya lebih lama. Selanjutnya ada sistem tersebar, ciri-cirinya. Pertama, membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil, namun subsistem tetap berlaku sebagai data terpusat. Selanjutnya, terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Yang ketiga, masing-masing komputer mampu memproses serupa secara mandiri. Yang keempat, saling berinteraksi dalam pertukaran datanya. Yang kelima, misal sejumlah komputer terhubung menggunakan arsitek peer-to-peer, maka contohnya adalah arsitektur perbankan yang memiliki banyak cabang. Baiklah, selanjutnya yaitu client-server architecture. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, saat ini kebanyakan organisasi memanfaatkan arsitektur client-server. Yang kedua, klien bertanggung jawab untuk level presentasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses data dan data penyimpanannya. Adapun keuntungannya, pertama yaitu mudah menambah dan mengurangi penyimpanan, dapat mendukung berbagai jenis klien dan servernya. Jika server gagal, hanya aplikasi server tersebutlah yang gagal, sedangkan yang lainnya tidak. Yang kedua, komponen hardware-nya utama dari sistem client server. Klien komputer yaitu input output yang digunakan pengguna dan komputer, tetapi dapat juga berupa smartphone dan lain-lain. Yang kedua, servernya. Komputer multi-user digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan data yang dapat diakses siapa saja yang memiliki izin. Yang ketiga, komponen hardware-nya yaitu network, jaringan yang menghubungkan semua komponennya. Yang kedua, materi kedua ada advance. Ini juga terbagi atas dua. Yang pertama, virtualization, yaitu partisi sebuah server fisik ke virtual yang lebih kecil server. Digunakan server untuk membagi server fisik ke beberapa lingkungan virtualnya. Yang kedua, cloud computing, yaitu kumpulan dari beberapa perangkat keras, jaringan, penyimpanan, layanan, dan interface untuk memberikan komputasi sebagai sebuah layanan untuk umum. Selanjutnya ada desain antarmukanya. Desain antarmuka merupakan proses mendefinisikan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternalnya, yaitu memberikan input dan mendapatkan output, serta menerima dan menjalankan perintahnya. Misalnya ke pelanggan. Adapun user interface problem atau masalah yang biasa ada user interface-nya. Pertama, terlalu banyak menggunakan istilah komputer. Yang kedua, desainnya tidak jelas. Yang ketiga, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihannya. Yang keempat, pendekatan pemecahan masalahnya yang tidak konsisten. Serta yang terakhir itu ketidakkonsistenannya dalam desain. Adapun prinsip desain antarmuka diambil dari buku General Principle of UI Design ditulis oleh Debira Jemai. Ada 17 prinsip desain antarmuka. Yang pertama, user compatibility, yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari usernya. Yang kedua, product compatibility, yaitu tampilan serupa untuk user awam maupun user ahli. Yang ketiga, task compatibility, yaitu tugas perintah yang ada harus sesuai dengan tampilan. Yang keempat, workflow compatibility, yaitu aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan asal tidak overload. Yang kelima, konsisten, yaitu desain harus konsisten. Contohnya, kalau save harus untuk simpan. Dan yang keenam, familiarity, faktor kebiasaan mudah mengenali. Yang ketujuh, simplicity, itu aplikasi harus menyediakan pilihan di file untuk pekerjaan. Selanjutnya yang kedelapan, direct manipulation, contohnya untuk mempertebal huruf dengan Ctrl B. Yang kesembilan, kontrol, berikan kontrol penuh pada user karena user tidak mau banyak aturan dalam penggunaan. Yang ke-10, what you see is what you get, yaitu korespondensi antara informasi di layar dengan informasi di perintah, output atau file harus sama. Misalkan kalau kita mengetik A, maka di layar juga harus tampil huruf A. Yang ke-11, flexibility, yaitu tools yang digunakan user jangan terpaku pada keyboard atau mouse saja. Yang ke-12, responsive, yaitu tampilan harus ada respon, contohnya loading bar.
Yang ke-13, invisible technology. User tidak penting mengetahui algoritma yang digunakan. Yang 14, robustness, yaitu mengakomodir kesalahan user, jangan error apalagi sampai crash. Yang 15, protection, melindungi user dari kesalahan umum, contohnya memberikan fitur back undo. Yang 16, ease of learning, yaitu aplikasi harus mudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah ease of use, yaitu membuat sistem mudah digunakan untuk segala kategori. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pertemuan 9, software design strategis. Yang pertama, function oriented. Function oriented ini ada beberapa kategori, terutama function oriented strategi, yang merupakan penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem. Kedua, strategi klasik dalam desain perangkat lunak, disebut juga dengan structural models. Strategi ini telah dipraktekkan secara informal sejak pemrograman telah dimulai. Yang ketiga, function oriented model. Ada beberapa bagian, yaitu data flow diagram atau DVD, di mana grafis yang menunjukkan semua persyaratan utama untuk sistem dalam satu diagram. Contohnya yaitu input, output, proses, dan penyimpanan data. Pelevelan DFD tidak berhubungan langsung antara entitas dengan datanya, harus melalui proses. Ada beberapa tingkatan, yaitu diagram konteks atau level 0, diagram level 1, diagram level 2, dan seterusnya. Yang kedua ada struktur chart, yaitu bagian yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola dan menjelaskan fungsi dan subfungsinya dari setiap bagian sistem. Yang ketiga adalah pseudocode. Selanjutnya materi kedua yaitu object oriented, di mana object oriented ini ada beberapa bagian. Yang pertama didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Yang kedua, sistem dilihat sebagai kumpulan objek yang berinteraksi. Yang ketiga, strategi desain untuk sistem perangkat lunak baru. Yang keempat, objek berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain. Yang kelima, memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses konkuren. Yang ketiga, ada data struktur desain, di mana dalam fase analisis terlihat data yang harus dimodelkan. Memodelkan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram, sedangkan untuk object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objeknya. Dan yang terakhir ada komponen based design. Baiklah, selanjutnya pertemuan 10, yaitu materinya implementasi construction basic concept. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, minimizing complexity, yaitu meminimalkan kompleksitinya. Yang kedua, anticipating change, di mana software dapat di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya. Yang ketiga, construction for verification, yaitu kemudahan untuk mendeteksi kesalahan. Yang keempat, RAWS atau penggunaan kembali. Yang kelima, construction for reuse, perangkat lunak yang memiliki potensi untuk digunakan kembali, biasanya didasarkan pada analisis dan variabilitasnya. Yang ke-6, construction with RAWS. RAWS yaitu menciptakan perangkat lunak baru dengan shortcode yang sudah eksis sebelumnya. Ke-7, standard in construction, yaitu membantu mencapai proyek, tujuan efisiensinya, kualitasnya, dan biayanya. Yang ke-8, construction testing, di mana unit testing dan integration testing yang dilakukan oleh software engineer yang menulis kodenya, tujuannya untuk mempercepat deteksi kesalahan sehingga cepat diperbaiki dan mengurangi cost. Yang ke-9, construction technology, ada beberapa kategori, yaitu pertama, application programming interface atau API, yang digunakan programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem tertentu. Yang kedua, object oriented runtime, yaitu dapat memanfaatkan konsep yang ada seperti inherit returns, polymorphisms, dan sebagainya. Yang ketiga, parameterized and generic, dikenal dengan template C++, kelas abstraknya Java, mendefinisikan sebuah tipe atau kelas tanpa perlu menentukan secara spesifik isinya atau tipe lainnya. Selanjutnya ada error handling, exception handling, and fault tolerance, di mana digunakan untuk mendeteksi dan memproses kesalahan atau exceptional event. Selanjutnya ada middleware,
Perangkat lunak yang berperan sebagai penengah atau sebuah aplikasi dengan aplikasi lain untuk mempermudah proses integrasinya antara aplikasi-aplikasi, juga dapat disebut dengan konektor atau komponen. Contohnya adalah web server. 10. Ada software testing definition, di mana sekumpulan kegiatan dilakukan dengan maksud menemukan kesalahan dari perangkat lunak. Dua tujuan penting software testing adalah untuk memastikan software yang dibuat sesuai dengan requirement dan untuk mengungkap kesalahan. 11. Tahapan testing. Tahapan testing yang pertama ada unit testing, yaitu menguji setiap modul untuk memastikan bahwa modul tersebut menjalankan fungsinya. Yang kedua ada integration testing, yaitu menguji interaksi modul untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik. Yang ketiga, system based testing, yaitu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada acceptance testing, yaitu memastikan bahwa sistem melayani kebutuhan organisasi. Materi yang ke-11 yaitu maintenance. Definisinya yaitu aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Tujuannya yaitu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Alasan dibutuhkan maintenance ini yaitu yang pertama memperbaiki kesalahan, yang kedua meningkatkan desain, yang ketiga peningkatan implementasi, yang keempat ada interaksi antara muka dengan perangkat lain, contohnya ada mengakses API. Dan yang kelima ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunaknya perlu untuk menyesuaikan. Yang keenam migrasi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sebelumnya telah diubah. Selanjutnya itu ada kategori software maintenance, terbagi 4. Yang pertama corrective maintenance, yaitu setelah adanya masalah yang ditemukan, termasuk dalam kategori perawatan darurat, merupakan suatu modifikasi tidak terjadwal dilakukan untuk menjaga operasional produk software. Yang kedua ada adaptive maintenance, yang dilakukan agar perangkat lunak dapat digunakan dengan lingkungan yang berubah, contohnya adalah perubahan database-nya. Yang ketiga ada perfective maintenance, untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak. Contohnya adalah penambahan fitur. Yang keempat, preventive maintenance, untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Selanjutnya, pengelompokan software maintenance ada 2, proaktif dan reaktif, dan juga correction dan enhancement. Correction adalah hanya memperbaiki, sedangkan enhancement yaitu meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuannya. Yang pertama yang termasuk korektif yaitu preventive maintenance dan correction maintenance, sedangkan yang termasuk enhancement yaitu preventive maintenance dan adaptive maintenance. Selanjutnya biaya. Biasanya biaya lebih besar dari biaya development. Yang kedua dipengaruhi faktor teknis maupun non teknis. Yang ketiga semakin meningkat software dalam proses maintenance. Yang keempat software yang relatif tua mungkin membutuhkan biaya yang tinggi karena bahasa pemrograman yang dipakai adalah yang lama dan compilers. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi maintenance biaya yaitu yang pertama stabilitas timnya, di mana biaya pemeliharaan dapat ditekan jika staf yang sama terlibat dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua tanggung jawab kontraktual, di mana adakah kontrak yang tertulis dalam perjanjian dengan pengembang software. Yang ketiga keterampilan staf, semakin berpengalaman dan memiliki domain pengetahuan yang luas maka dapat menekan biaya maintenance. Yang keempat usia dan struktur program, seiring usia program strukturnya semakin menurun dan menjadi lebih sulit untuk dipahami dan diubah. Selanjutnya software maintenance activity standard model. Yang pertama ada proses implementasinya, yang kedua problem dan modification analysis, yang ketiga modifikasi implementasinya, yang keempat maintenance review, yang kelima adalah migration, dan yang keenam adalah software retirement. Selanjutnya beberapa aktivitas dalam maintenance, yaitu pemahaman programnya, yang kedua transisi, di mana penyampaian dan terkontrolnya terorganisasi dengan baik, yang ketiga penerimaan atau penolakan permintaan maintenance. Permintaan maintenance dapat ditolak oleh maintainer dan dialihkan ke pengembang. Selanjutnya analisis dampak, merupakan
Melakukan teknis analisis dampak dari perubahan di dalam perangkat lunak. Yang kelima, maintenance server level agreements dan maintenance lisensi dan contracts, di mana contohnya adalah perjanjian kontrak. Teknik for maintenance, yang pertama ada program comprehension, yaitu programmer menghabiskan banyak untuk membaca dan memahami program yang akan diubah. Kedua, reverse engineering, yaitu mengidentifikasi komponen perangkat lunak dan hubungan di dalamnya untuk membuat representasi perangkat lunak bersifat pasif, tidak mengubah perangkat lunak ataupun menghasilkan perangkat lunak baru. Contohnya adalah redokumentasi. Yang ketiga dari engineering, yaitu sebagai pemeriksaan dan perubahan perangkat lunak dengan menyusun kembali atau menuliskan kembali sebagian atau keseluruhan bagian dari perangkat lunak. Yang keempat ada migration, dilakukan jika terjadi perubahan environment yang menjalankan perangkat lunak. Yang kelima retirement, setelah perangkat lunak mencapai akhir kegunaan maka harus dipensiunkan. Pertemuan ke-12, transaksi. Transaksi merupakan eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi datanya. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Digunakan untuk membaca objek database. Yang kedua, untuk menulis objek database salin di memori objek yang dimodifikasi. Yang kedua, sifat transaksi. Sebuah transaksi memenuhi properti ICID untuk menjaga data pada kondisi konkret dan terjadi kesalahan sistem dan hal yang dilakukan oleh DBMS. Ada beberapa bagian. Yang pertama, atomicity, itu semua aksi dalam transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Yang kedua, konsisten, transaksi dipastikan berjalan sampai selesai dan konsisten. Yang ketiga, isolasi, data hanya dapat diakses dalam kondisi sebelum modifikasi atau sesudah modifikasi, tidak dapat diakses dalam keadaan intermediate. Yang keempat, durability, itu daya tahannya, memastikan bahwa hasil eksekusi setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. ICID itu wajib harus terpenuhi. Penting untuk DBMS menyediakan mekanisme untuk mempertahankan hal tersebut. SQL Server memiliki dua cara. Yang pertama, manajemen transaksi untuk atomic dan konsisten. Yang kedua, logging untuk isolasi dan durability. Setiap transaksi harus menentukan tindakan atau aksi yang terakhir. Contohnya, commit yaitu berhasil diselesaikan. Yang kedua, aborted yaitu dihentikan dan membatalkan semua tindakan. Transaksi gagal atau tidak selesai ada 3 alasan yang menyebabkannya. Yang pertama, dibatalkan atau diberhentikan karena masalah ketika proses eksekusi. Yang kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Yang ketiga, sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Keempat, transaksi stand aktif, transaksi tetap dalam keadaan ini saat sedang dijalankan. Komitmen sebagian. Yang ketiga, violate atau gagal. Yang keempat, dibatalkan. Yang kelima, komitmen setelah berhasil diselesaikan. Selanjutnya ada concurrent execution. Beberapa transaksi diizinkan untuk berjalan secara bersamaan dalam sistem. Keuntungannya, yang pertama, peningkatan penggunaan prosesor dan disknya menghasilkan throughput transaksi yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi waktu respon rata-rata untuk transaksi. Yang ketiga, mengontrol interaksi di antara transaksi bersamaan untuk mencegah merusak konsisten database. Selanjutnya ada jadwal atau schedule. Jadwal urutan kronologis di mana instruksi transaksi bersamaan dijalankan. Transaksinya yang berhasil menyelesaikan eksekusi akan memiliki instruksi commit sebagai pernyataan terakhir. Yang ketiga, transaksi yang gagal untuk menyelesaikan eksekusi akan memiliki instruksi pembatalan sebagai pernyataan akhirnya. Jadi ada serializability, yaitu pertama ada asumsi dasar, setiap transaksi menjaga konsisten database-nya. Yang kedua, eksekusi serial dari satu set transaksi menjaga konsisten database. Yang ketiga, jadwal dapat diserialkan jika setara dengan jadwal serialnya. Materi ke-13, software quality. Software quality fundamental merupakan kualitas perangkat lunak sejauh mana sistem komponen atau proses memenuhi persyaratan yang ditentukan memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan. Ini menurut IEEE 1991. Sedangkan kualitas perangkat lunak mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang dan seberapa baik perangkat lunak tersebut menyesuaikan dengan desain tersebut. Menurut Pressman 2014. Selanjutnya, software quality aspect.
Bagian pertama ada function quality, di mana memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, performansi yang baik dan mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kedua ada struktural quality, yang ketiga ada proses quality, di mana tepat waktu dan sesuai budget. Selanjutnya, software quality management. Pertama, kumpulan dari semua proses memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunaknya, sedangkan yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau usernya. Ada 4 kategori. Yang pertama, software quality planning, yaitu penentuan standar kualitas yang akan digunakan, mendefinisikan sasaran kualitas tertentu, dan memperkirakan upaya dan jadwal keseluruhan aktivitas terkait. Yang kedua, software quality assurance, menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak untuk memberikan bukti yang dapat membangun keyakinan kepercayaan bahwa perangkat lunak sesuai menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas yang sesuai dengan user. Yang ketiga ada software quality control, yaitu kegiatan memeriksa artefak proyek untuk menentukan apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan untuk proyek. Selanjutnya ada software process improvement, peningkatan kualitas perangkat lunak dan tindakan korektif maupun pencegahan dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada software quality matrix. Pertama ada produk. Selanjutnya ada di dalam produk ini ada MC call, beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, faktor operasi produk, yang termasuk adalah ketepatan, keandalan, efisiensi, integritas, dan kegunaannya. Sedangkan faktor revisi produk yang termasuk adalah maintainability, flexibility, dan testability. Yang ketiga, faktor transisi produk yang termasuk adalah portabilitas, dapat digunakan kembali, dan interoperabilitas. Yang kedua ada BOM 3 tingkat atribut kualitas, yaitu penggunaan utama, konstruksi penengah, dan konstruksi primitif. Selanjutnya ada ISO 9126. Yang kedua adalah proses, yang termasuk dalam proses ini adalah capability maturity model integration, yaitu kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk mengembangkan proses di dalam perusahaan. MMA membantu kita untuk memperbaiki proses di level perusahaan atau organisasi kita. Dengan memperbaiki prosesnya, diharapkan produk yang dihasilkan akan ikut menjadi lebih baik. Tahapannya itu level 1 inisial. Tanpa adanya prosedur dan planning maka tidak akan konsisten. Yang kedua, repeatable, itu manajemen jaminan kualitas, prosedur, individual performance tanpa model formal. Yang ketiga ada level definite, proses terdefinisi dan mengarah ke perbaikan proses secara kualitatif. Level 4 yaitu manage, yaitu perbaikan dan prediksi proses secara kuantitatif. Dan yang terakhir adalah optimizing, yaitu memperbaiki secara berkesinambungan. Kedua adalah Lean Six Sigma, pendekatan untuk meningkatkan pekerjaan yang dilakukan. Proyek perbaikan LSS dilakukan oleh tim. Dan yang terakhir ada ISO 9001. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 14, Software Configuration Management atau SCM. Kenapa harus Software Configuration Management? Yaitu karena mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang. Yang kedua, mengendalikan biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada suatu sistem. Apa itu Software Configuration Management? Itu perangkat disiplin dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Yang kedua yaitu deskripsinya, mencakup teknik menginisiasi atau memulai mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. SCM activity yaitu pertama ada konfigurasi item identifikasi, yang kedua ada promotion management, selanjutnya release management, branch management, variant management, dan checks management. Adapun terminologi SCM, konfigurasi item, di mana item konfigurasi perangkat lunak tidak hanya kode program, tetapi semua jenis dokumen yang sesuai dengan pengembangannya, serta tidak hanya perangkat lunak, tetapi juga item konfigurasi pada perangkat keras. Yang kedua ada baseline, yaitu suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab, yang setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada SCM directories, di mana terbagi atas 3. Pertama, directory programmer, yaitu perpustakaan untuk menampung entitas software yang baru dibuat atau dimodifikasi, ya. Ruang lingkup programmer hanya dikontrol oleh programmer saja.
Adapun Directory Master yaitu mengelola baseline saat ini dan mengontrol perubahan padanya. Yang kedua, entry dikontrol setelah verifikasi. Yang ketiga, perubahan harus diautorisasi. Tiga, tempat penyimpanan perangkat lunaknya. Pertama, arsip untuk baseline yang dirilis untuk penggunaan umum dan salinan garis dasar disediakan untuk organisasi yang meminta. Yang keempat, ada version, di mana rilis awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap atau kompilasi ulang item versi yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada revisi, yaitu ubah ke versi yang hanya mengkoreksi kesalahan dalam desain atau kode, tetapi tidak mempengaruhi fungsi yang didokumentasi. Misalnya, yang terakhir ada rilis, yaitu distribusi resmi dari versi yang telah disetujui. Materi yang terakhir ada materi 15, Software Configuration Management Tools. Software Configuration Management Planning mempunyai 3 kategori, yaitu perencanaan SCM dimulai selama fase awal project. Hasil adalah rencana SCM plan yang mungkin diperpanjang atau direvisi. Software Configuration Management Planning mengikuti standar seperti IEEE 828 atau standar internal. Rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak. Pertama, mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola. Yang kedua, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline. Yang ketiga, mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan. Yang keempat, menjelaskan alat yang digunakan. Yang kelima, mendefinisikan database manajemen konfigurasinya. Adapun outlet software konfigurasi manajemen plan, yang pertama ada introduce, yaitu menjelaskan tujuan, ruang lingkup, istilah dan referensi aplikasi. Yang kedua ada manajemen, yaitu bertanggung jawab dan berwenang untuk menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang ketiga aktivitas, mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat ada jadwal, menetapkan urutan dan koordinasi kegiatan. Yang kelima sumber daya, mengidentifikasi alat dan teknik untuk implementasi. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu tanggung jawab tentang bagaimana akan terus diperbarui selama proyek dilakukan. Selanjutnya ada manajemen, terbagi atas 3 organisasi, yaitu mengidentifikasi semua unit organisasi seperti klien, pengembang, manajer yang berpartisipasi dalam aktivitas. Yang kedua, tanggung jawab untuk setiap aktivitas. Daftarkan nama atau jabatan pekerjaan untuk melakukan aktivitas ini. Yang terakhir ada kebijakan yang berlaku. Adapun SCMP activity, yaitu yang pertama konfigurasi identifikasinya, 2 konfigurasi kontrol, yang ketiga konfigurasi status accounting, dan yang keempat konfigurasi audit dan review, dan yang terakhir adalah interface kontrolnya. Sekianlah penjelasan ringkasan materi 1 sampai dengan materi 15 rekayasa perangkat lunak sistem informasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.